Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita masuk ke surah baru. Kali ini kita akan membicarakan tafsir surah Abasa. 4 ayat saja yang akan kita jelaskan insyaallah. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Ya. Surah ini nama terkenalnya adalah surah Abasa. Nama lainnya adalah surah Safarah. Ya, diambil dari salah satu ayat bi aidi safarah ya pada surah ini. Jadi di samping disebut surah Abasa, disebut juga surah Safarah. Nama lainnya adalah surah As-Sakhah. Karena dalam ayat ini juga ada kata As-Sakhah. Nama lainnya adalah surah Al-A'ma. Ya, Al-A'ma bermakna surah orang buta maksudnya ya. Ibnu Al-Arabi itu memberinya nama surah Ibnu Ummi Maktum. Ini Ibnu Al-Arabi ya, jangan keliru dengan Ibnu Arabi yang sufi ya. Ini Ibnu Al-Arabi, seorang faqih bermadzhab Maliki. Nah, itu beliau memberi nama surah Ibnu Ummi Maktum, dan menurut Ibnu Ashur ini beliau hanya tahu Ibnu Arabi saja yang memberi nama surah Ibnu Ummi Maktum. Surat ini disepakati termasuk Makkiyah, berarti dia jelas turun di Mekah dan turun pada urutan ke-24 setelah surah An-Najm, sebelum surah Al-Qadr. Nah, data-data semacam ini kadang kita perlukan untuk lebih memahami konteks dan suasana ayat ketika surat ini turun. Ayat ini jelas termasuk surah Al-Mufassal. Al-Mufassal itu apa? Al-Mufassal itu gampangannya adalah surat-surat pendek, dinamakan Al-Mufassal karena saking banyaknya dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim di antara surat-surat itu. Nah, karena pendek maka banyak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama berpendapat bahwa surat Al-Mufassal itu dimulai dari surah Qaf. Dari Qaf terus ke belakang sampai surah An-Nas, maka itu adalah surah Al-Mufassal. Tapi memang ada ikhtilaf. Ada yang berpendapat dimulai dari surah Al-Hujurat dan lain-lain. Banyaklah pendapat itu. Dan Al-Mufassal sendiri terdiri dari 3 macam. Ada yang termasuk tiwal, mufassal yang panjang, ada yang termasuk awsat, pertengahan, ada pula yang qisar, yang pendek. Yang panjang berarti kalau menurut pendapat Ibnu Ma'in itu diawali dari surah Qaf hingga surah An-Naba. Itu termasuk mufassal yang panjang. Kalau pertengahan itu dimulai dari An-Nazi'at hingga surah Ad-Duha. Nah, yang qisar, yang pendek-pendek itu dimulai dari Alam Nashrah sampai surat An-Nas ya. Baik, isinya secara umum surat ini berbicara tentang bagaimana memprioritaskan dalam dakwah. Ya, Allah mengajari Rasulullah
supaya memprioritaskan orang-orang tertentu saat mengajari ilmu din. Di dalamnya juga diajari secara implisit bagaimana tingginya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Dalam surat ini juga dijelaskan tentang kondisi orang yang mengingkari Al-Quran dan yang mengikutinya. Juga dijelaskan bagaimana pujian secara implisit ya, pujian terhadap orang yang mengajarkan Quran ya, termasuk juga berisi tentang bagaimana Allah itu mengingatkan para hamba terkait dengan nikmat-nikmatnya sehingga seharusnya bisa bersyukur kepadanya. Lalu kemudian dibuktikan adanya hari kebangkitan. Lalu kemudian juga dijelaskan tentang hari kiamat dan bagaimana suasananya secara singkat dalam ayat ini. Adapun sababun nuzul dari ayat ini, maka diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Beliau mengatakan, unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma. Surat Abasa wa tawalla itu diturunkan terkait dengan ibnu ummi maktum yang buta itu. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu, ya Rasulullah arsyidni. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulai berkata berkali-kali, maksudnya, ya Rasulullah arsyidni. Ya Allah, wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Irsyad itu kan bimbingan ya. Ya Rasulullah, bimbinglah aku. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikin. Sementara saat itu di sisi Rasulullah itu ada salah satu pembesar orang-orang musyrik. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar. Maka Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktum ini dan menghadapkan pembicaraannya kepada tokoh Quraisy tersebut. Wa yaqulu atara bima aqulu ba'san. Rasulullah mengatakan, apakah kamu menganggap ucapanku ini ada tidak baiknya? Ya, fa yaqulu la. Maka pembesar Quraisy itu mengatakan tidak. Ya. Ini maksudnya untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah itu ngomongnya halus luar biasa kepada orang musyrik itu karena mengharap Islamnya. Sampai setelah dakwah pun masih bertanya, atara bima aqulu ba'san, ada masalah nggak ucapanku tadi? Gitu ya. Itu kan ucapan sangat halus ya. Lalu kemudian orang Quraisy mengatakan, enggak masalah, enggak apa-apa gitu ya. Nah, sikap yang halus kepada musyrik ini tapi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, mencueki Ibnu Maktum gitu ya. Itulah yang kemudian dicela, ditegur dalam ayat ini sehingga turun surat Abasa wa Tawalla. Sababun nuzul ini juga diceritakan dalam Muwatta' Malik, hanya saja ada sedikit perbedaan redaksi di antaranya. Kalau riwayat At-Tirmidzi itu memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Rasulullah, sementara kalau di riwayat Muwatta' itu nyebutnya ya Muhammad. Jadi Ibnu Ummi Maktum menyebutnya ya Muhammad, memanggil ya Muhammad istadnini gitu ya. Jadi kalau di riwayatnya Muwatta' ini istadnih maknanya dekatkan aku, saya mau tanya, tolong izinkan saya, dengarkan ucapan saya mau bertanya, seakan-akan begitu ya. Ya. Jadi ini. Nah, adapun tokoh Quraisy yang didakwai Nabi menurut Al-Wahidi itu ada sejumlah orang, diantaranya Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian Abu Jahal, lalu kemudian Ubay bin Khalaf, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, termasuk paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang waktu itu belum masuk Islam. Baik, sekarang kita ulas maknanya satu persatu dan kandungan maknanya. Abasa wa tawalla. Ini kalau diterjemahkan singkat adalah dia bermasam muka dan berpaling, gitu ya. Nah, di sini Ibnu Asyur menjelaskan satu rahasia bahasa yang sangat indah menurut saya. Kata Ibnu Asyur, awal dari surat ini itu memakai dua fiil yang arah rujukan domirnya tidak dijelaskan siapa. Bentuknya adalah mubham, disamarkan. Dia bermasam muka dan berpaling. Nah, ini dalam bahasa Arab adalah jenis teknik taswiq.
Tasywiq itu membuat penasaran, gampangannya begitu ya. Membuat orang jadi ingin tahu apa sebenarnya yang hendak disampaikan sesudahnya. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita ya, bahwa menyampaikan din, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah itu ya diusahakan kalimat pertama itu sudah menarik. Itu di teori kepenulisan juga dijelaskan itu ya. Kalimat pertama kalau sudah menarik, maka selanjutnya akan membuat orang terus tertarik. Jadi kalimat pertama, judul aja sudah menarik, ya. Lalu kalimat pertama menarik lagi, seterusnya orang akan terus berusaha mendengarkan. Ya, jadi Quran itu secara implisit mengajarkan tentang retorika juga ya. Jadi bagaimana menyampaikan dakwah itu bisa membuat orang itu lebih berminat, ya, ceramah maupun tulisan ataupun sarana dakwah yang lainnya. Penyebutan dua fi'il ini juga memberi kesan bahwa apa yang tidak diceritakan Allah selanjutnya itu adalah haditsun azim. Jadi sebuah peristiwa yang penting, peristiwa yang besar. Ya. Nah, misteriusnya domir di sini itu kemudian dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya, ya, yakni dari ayat fa'antalahu tasadda sudah mulai jelas yang dimaksud dengan dia ini siapa, begitu ya. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa besar yang dimaksud dalam ayat ini itu dijelaskan pada ayat anja'ahul a'ma sampai lanjutannya amma man istaghna dan seterusnya. Ya, yang menjadi sababun nuzul dari ayat ini. Kemudian rahasia bahasa yang lain adalah saat Allah itu menggunakan dhamir ghaib, ya, jadi nggak langsung hai kamu Muhammad sejak awal ayat pertama ya, tapi mengatakan dia, ya, Allah itu menyebut dia bermasa muka dan berpaling. Ini maknanya adalah mengandung unsur talattuf, jadi sifat menegur dengan sangat halus dan lembut. Karena kalau langsung, hei kamu Muhammad, itu bisa shock. Ditegur langsung Allah itu kan luar biasa ya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menegur kita atau memarahi kita misalnya, itu kalau diawali dengan kata-kata ada seseorang yang melakukan kesalahan begini, padahal maksudnya nanti ke dia gitu ya, itu lebih nggak terlalu shock. Tapi kalau pertama langsung dibilang kamu itu begini, kamu begini, wah itu sudah bisa trauma begitu ya. Nah, ini ada unsur talattuf. Jadi diawali dengan dia, ditegur dengan cara dia bermasa muka dan berpaling. Setelah itu ayat berikutnya, yakni ketika datang orang buta. Nah, mulai mengarah sudah, wah, ini maksudnya sepertinya saya, begitu toh? Nah, begitu lanjutnya, fa antalahu tasadda, benar, berarti memang saya yang ditegur oleh Allah, begitu ya. Ini ada tadarruj, ada tahapan dalam berbicara antara dhamir ghaib ke khitab. Jadi ada iltifat yang mengandung makna talattuf, ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa makna abasa itu? Abasa itu secara bahasa maknanya adalah taqtibul wajhi wa izharul ghadab. Mengerutkan muka dan menampakkan kemarahan. Gitu ya, itu makna detail dari abasa itu begitu. Jadi setiap disebut abasa itu ada unsur pengerutan muka dan ada ketidaksukaan menampakkan kemarahan pada muka. Nah, itu dinamakan abasa. Gitu ya. Orang yang sering mengerutkan muka dan menampakkan kemarahan itu disebut abas. Abasa itu dari abasa, abbas. Itu sighat mubalaghah ya. Seperti kata nasor, banyak menolong. Abasa itu karena saking seringnya maka disebut abbas. Itu secara bahasa ya. Tapi kalau seperti nama Al-Abbas atau Ibnu Abbas itu penggunaan secara majasi. Majasinya itu bagaimana? Kata Al-Abbas itu biasanya digunakan untuk singa yang garang. Jadi singa itu karena garang, berwibawa, menakutkan, maka disebut Abbas. Jadi konotasinya akhirnya menjadi positif. Disebut Al-Abbas karena dia garang, berwibawa, ditakuti seperti singa. Nah, itu makna majasinya seperti itu. Ya, dengan kata lain,
abasa itu kalau diterjemahkan secara mudah maknanya adalah kalaha. Ya, kalaha yakni muram atau memberengut atau bermasam muka. Kenapa Rasulullah bermasam muka? Kata Ibnu Asyur, karena Ibnu Ummi Maktum saat meminta pada Rasulullah, minta petunjuk itu sifatnya ilhah, mendesak berulang-ulang dan terus-menerus. Sementara Rasulullah saat itu posisinya sedang ingin meyakinkan tokoh Quraisy, sehingga kemudian Rasulullah bermasam muka. Jadi ya, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mimik wajah pun itu diperhatikan Allah loh ya. Sampai jadi ayat loh ya. Makanya tidak boleh meremehkan mimik wajah, karena mimik wajah itu bisa bernilai amal soleh, bisa juga bernilai kemungkaran dan dosa. Kalau Rasulullah ini nggak sampai dosa, karena Rasulullah maksum ya, para ulama nyebutnya khilaful aula. Rasulullah itu melakukan suatu hal yang ada yang lebih utama yang seharusnya dilakukan Rasulullah gitu ya. Makanya tegurannya halus sekali ya. Tetapi ada jenis roman muka yang dibenci oleh Allah, bermasam muka, misalnya seperti seorang istri bermasam muka kepada suami tanpa sebab misalnya, atau hanya karena urusan duniawi ya, bukan karena amar ma'ruf nahi mungkar misalnya ya. Nah, tapi ada pula mimik yang dicintai Allah, misalnya ramah kepada sesama mukmin, karena Rasulullah itu memerintahkan supaya berwajah ramah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kamu meremehkan kebaikan meskipun sedikit, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu kan berarti menunjukkan Allah suka dengan wajah yang berseri-seri. Ketika ketemu orang itu kita menularkan kegembiraan dalam hati, menularkan semangat yang positif. Ini beda loh kalau ketemu orang itu sudah memberengut aja, nggak ada apa-apa, berengut aja. Ini membuat juga nggak enak suasana dalam hati ya, membuat orang jadi tidak bersyukur juga, gitu ya. Tapi kalau orang misalnya tiap ketemu itu wajahnya cerah, walaupun susah, tapi cerah, itu Allah senang dengan semacam itu, karena lebih mendominankan rasa syukur kepada Allah daripada mengeluhkan takdir Allah yang mungkin menyusahkan. Ya, Allah juga senang dengan senyuman. Makanya Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini menunjukkan mimik muka, roman muka jangan diremehkan karena diperhatikan oleh Allah. Adapun tawalla, ya, tawalla itu makna bahasanya adalah berpindah dari satu posisi. Jadi kalau saya bergeser dari sini ke posisi yang lain, itu secara bahasa dinamakan tawalla. Tapi secara majasi tawalla itu maknanya adalah tidak menyebutkan diri dengan sebuah ucapan yang dihadapkan pada kita. Artinya mencueki sebuah ucapan, itu secara bahasa dinamakan tawalla, mengabaikan sebuah ucapan. Mendengar tapi kemudian tidak memperhatikan ucapan tersebut, pura-pura nggak mendengar misalnya, seakan-akan nggak mendengarnya, maka secara bahasa itu dinamakan tawalla. Makanya dalam tafsir tawalla itu diterjemahkan secara mudah, ditafsirkan a'rada, berpaling. Ini jangan dibayangkan berpaling secara fisik dari arah barat ke arah timur, enggak. Maksudnya itu bisa jadi tetap berhadapan, tapi nggak memperhatikan ucapan yang disampaikan. Itu secara bahasa bermakna tawalla. Ini menjadi pelajaran besar ya pada umat Nabi Muhammad, terutama bagi para ulamanya atau para dai-dainya, para ustadz-ustadznya. Jangan pernah mengabaikan orang-orang yang serius ingin mendapatkan petunjuk Allah, walaupun nggak ngasih amplop ya. Walaupun amplopnya tipis gitu ya, walaupun jamaahnya sedikit, itu jauh lebih diutamakan daripada besar tapi hura-hura, tidak daripada besar tapi hanya niatnya show of force. Itu niat yang sangat buruk gitu ya, daripada jamaah besar tapi isinya hanya guyonan misalnya, yang nggak ada petunjuk sama sekali, yang datang ke sana hanya untuk ketawa orang itu, bukan untuk mencari petunjuk dan ilmu. Nah ini petunjuk besar ya. Nah ini tidak ringan memang kalau bagi para ulama yang diamanai ilmu oleh Allah di zaman sekarang, itu tidak ringan, apalagi di zaman medsos kali ini ya, yang kadang orang itu karena kemudahan teknologi itu ketika bertanya
itu memilih lewat medsos daripada datang secara langsung. Dan memang itu memudahkan untuk yang jauh-jauh ya, yang terpisah jarak ribuan kilometer, tentu saja bertanya lewat WhatsApp atau lewat email atau lewat telepon itu lebih mudah. Nah, masalahnya kadang kan jumlah pertanyaan ini luar biasa banyak, ratusan dan ribuan, dan pertanyaan itu memang bertingkat-tingkat. Kalau pertanyaan-pertanyaan para awam yang ringan-ringan cepat dijawab, tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya yang berat-berat itu nggak bisa kalau sebelum meneliti lebih lanjut, karena jangan sampai berfatwa dengan kesesatan, itu berbahaya malahan. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaannya sifatnya harus riset lebih dalam, berhati-hati biar nggak salah menyampaikan ilmu, ini perlu waktu. Dan kadang-kadang kalau sudah sampai level situ harus membuat skala prioritas akhirnya. Apalagi dalam kehidupan nyata kan juga Allah itu memberikan beban-beban, fardu ain atau tanggung jawab dan amanah-amanah yang harus ditunaikan, gitu ya. Tapi memang akhirnya akan ada area-area yang rada samar gitu ya. Kadang-kadang tidak menjawab itu karena malas ada. Nah, ini kan bisa jadi dihisap itu karena itu ya. Ya makanya tidak mudah bagi orang yang diamanai ilmu untuk menerapkan ayat ini ya dengan baik dan ideal. Ya. Pelajaran yang lain adalah kadang-kadang ketika seorang dai atau ulama itu mengetahui bahwa umatnya itu benar-benar serius ingin mencari petunjuk, kadang-kadang dia harus mengabaikan aspek haknya demi demi melaksanakan perintah Allah ini. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan riwayat Imam Malik terkait asbabun nuzul dari ayat ini, itu kan Ibnu Ummi Maktum memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad. Padahal hak Rasulullah harusnya dihormati dengan memanggil ya Rasulullah, gitu ya. Nah ini kalau kita mengutamakan hak kalau seorang ulama mengutamakan hak dirinya, menuntut dari dirinya, itu dipanggil dengan namanya jengkel itu. Ya, dipanggil dengan namanya langsung itu bisa jengkel, marah, lalu kemudian tidak mau menjawab. Oh, dasar orang nggak tahu aturan, kurang adab dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini kalau mengambil pelajaran ini harusnya jangan perhatikan itu. Kadang-kadang harus diabaikan. Kalau tahu betul orang ini serius cari petunjuk, nah itu lebih dekat dengan keikhlasan, lebih dekat dengan petunjuk Allah, gitu ya. Mengajarkan hak itu boleh, seorang ulama mengajarkan hak-haknya, seorang ulama itu wajib diginikan, diperlakukan begini boleh. Tapi menuntut hak itu kan bukan kewajiban, disunahkan aja kan tidak. Ya, statusnya itu mubah saja menuntut hak, tetapi justru dalam momen-momen tertentu harus dikalahkan ego gitu ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, pelajaran yang lain adalah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menegur Rasulullah. Maknanya apa? Berarti namanya manusia itu adalah sebuah kewajaran kalau pernah melakukan kesalahan 1 atau 2 kali atau beberapa kali sekalipun. Ini ada makhluk yang paling dimuliakan Allah, yaitu Rasulullah, pernah melakukan kesalahan, meskipun nggak sampai level kemungkaran dan kemaksiatan, tapi pernah melakukan salah, dan ketika salah ditegur juga. Dan saat ditegur itu juga diumumkan juga kepada kaum muslimin, biar jadi pelajaran. Jadi tidak usah malu, kesalahan yang memang itu diketahui oleh khalayak, itu tidak usah gengsi untuk mengakui sebuah kesalahan. Pelajarannya begitu. Nah ini penyakitnya orang-orang yang populer, penyakitnya orang-orang terkenal, penyakitnya orang-orang yang followernya sudah banyak, itu gengsi banget mengakui kesalahan. Ada aja cara untuk mencari pembenaran, padahal andai kan mengakui kesalahan itu lebih mulia. Oh iya, saya salah, jadi kalau kayak gini pengikut saya jangan sampai melakukan seperti saya, begitu ya. Ini pelajaran tentunya begitu dari Allah. Ini Rasulullah paling mulia, nabinya yang dipilihnya, gitu ya, melakukan kesalahan ditegur oleh Allah, tapi negurnya halus, gitu ya. Itu adab juga pada kita ya, negurnya itu negur yang halus. Kalau orang yang terbiasa mulia, dikenal sebagai mulia, melakukan kesalahan jangan ditegur dengan cara kampungan, jangan ditegur dengan cara-cara yang kasar, ditegur dengan halus banget, seperti Allah menegur Rasulullah dengan teguran yang sifatnya halus ya. Jadi setinggi apapun kedudukan seorang ulama, itu tidak menjadikannya sebagai sosok yang maksum. Kalau salah ya salah,
ya. Dan juga harus tegas dikoreksi sebagai sebuah kesalahan. Tegas tidak bermakna kasar ya. Seperti Allah ini tegas menegur Rasulullah, tapi dengan cara yang sangat lembut dan halus. Nah, setelah peristiwa ini Rasulullah itu jadi sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum, sangat dimuliakan. Jadi setiap datang Ibnu Ummi Maktum itu mesti disambut dengan sangat mulia dengan kata-kata marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang orang yang membuatku ditegur oleh Rabbku, gitu ya. Jadi sangat dimuliakan. Jadi sampai kemudian dibentangkan jubahnya untuk alas duduk, gitu ya. Nah, ini pendidikan akhlak yang sangat bagus dari Rasulullah. Menjadi penyebab ditegur Allah itu bukan kemudian malah dendam, enggak, gara-gara kamu itu diginikan. Kadang-kadang orang kan begitu ya. Kalau dirinya merasa dapat masalah karena orang lain itu akhirnya malah dimusuhi, itu yang menjadi penyebab. Padahal bisa jadi malah untuk kebaikan bagi dia. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan luar biasa, dimuliakan. Ini juga mengajarkan pada kita makna memuliakan itu salah satunya adalah dengan cara ini ya. Dimuliakan tempat duduknya saat datang. Nah, ini mengajarkan pada kita adab ikramud dhaif juga ini. Memuliakan tamu itu diantaranya adalah dimuliakan tempat duduknya. Jadi Rasulullah itu memuliakannya begitu dibentangkan ridaknya beliau ya, selendangnya beliau ya. Kadang tamunya itu dikasih bantal, Rasulullah itu hanya duduk di atas tanah biasa begitu. Nah, itu diantara adab indah dari Rasulullah ya. Rasulullah juga beberapa kali itu menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengurus Madinah saat beliau berjihad. Jadi kalau bahasa Arabnya istikhlaf, ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk ngurus Madinah. Kata Ibnu Asyir itu sampai 13 kali. 13 kali Ibnu Ummi Maktum ditunjuk sebagai pejabat pengganti Rasulullah. Ini untuk memuliakan Ibnu Ummi Maktum yang menjadi sebab Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ya. Anja'ahul a'ma. Kata anja'ahul a'ma itu ada perkiraan li ajli anja'ahul a'ma. Jadi menerangkan alasan mengapa abasa wa tawalla. Kenapa sih Rasulullah kok abasa wa tawalla? Sebabnya adalah li ajli, karena anja'ahul a'ma gitu ya. Karena didatangi oleh orang buta. Al-a'ma itu maknanya buta. Mengapa Ibnu Ummi Maktum disebut dengan sifat butanya? Kenapa nggak disebut anja'ahur rajul misalnya, atau anja'ahu al-mu'min, atau asyakhsu, atau apapun lah sifat yang lain? Kata Ibnu Asyur, ini untuk melunakkan hati Nabi, litarqiqi qalbin Nabi, melunakkan hati Nabi agar teguran lebih terasa. Terasanya bagaimana? Ini yang datang padamu orang buta, yang harusnya lebih layak mendapatkan perhatian karena dia itu lemah. Sudah datang jauh-jauh itu kan sudah keseriusannya luar biasa itu ya. Dari buta datang kepada Nabi, maka biar lebih terasa bahwa ini memang lebih layak untuk diperhatikan. Dan biasanya orang-orang kayak gitu lebih perasa loh ya. Lebih perasa. Orang-orang yang punya kekurangan, cacat itu lebih perasa. Buta, tuli, atau lumpuh atau apa itu lebih perasa. Jadi kalau merasa tidak dihargai itu sakitnya betulan. Nah, misalnya ini harus sensitif memang ya. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ketemu orang-orang yang punya kekurangan, ya, itu lebih sensitif dalam hal memperhatikan. Misalnya dalam satu forum ada orang yang buta, ada orang buta, ada orang yang tuli atau lumpuh, itu lebih sering diperhatikan, lebih sering diajak ngobrol, lebih sering diantusiasi lah pada saat menyambutnya, gitu ya. Ya, kalau enggak itu nanti akan dihubungkan dengan kekurangannya. Ya, gara-gara saya begini tuh kayaknya saya jadi enggak diperhatikan. Gara-gara saya itu bukan orang siapa-siapa, gitu ya, sehingga saya tidak diurus, gitu ya. Makanya ini ajaran dari Allah juga secara implisit agar kita lebih serius memperhatikan orang-orang yang semacam ini. Jadi sama-sama mendapatkan perhatian kalau sama-sama mukmin ya. Maka orang-orang yang punya kelemahan, orang-orang yang punya cacat, orang-orang yang diuji dengan kemiskinan dan lain sebagainya itu diutamakan daripada yang tidak punya kelemahan ya.
Nah, Al-A'ma di sini yang dimaksud adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya. Nama aslinya menurut Al-Mubarakfuri itu yang paling masyhur bukan Abdullah tapi Amr. Jadi Amr bin Ummi Maktum itu yang paling masyhur. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ibunya itu bernama Atikah. Ya, jadi Ibnu Ummi Maktum ya. Ummi Maktum itu Atikah aslinya. Jadi Ummi Maktum itu adalah kunyahnya sebenarnya. Kenapa kok dinisbahkan ke ibunya? Nah, ini jadi pertanyaan penting ya. Kenapa bukan ibnu ayahnya tapi Ibnu Ummi Maktum? Ini penjelasan dari Ibnu Asyir adalah karena nasab dari jalur ibunya lebih mulia daripada nasab dari jalur ayahnya waktu itu. Jadi ini penasaban yang terjadi di masa jahiliyah yang dilanjutkan di masa Islam. Ceritanya begitu. Jadi bukan di masa Islam, tapi di masa jahiliyah. Karena yang nasab dari jalur ibu itu masih Bani Makhzum tergolong Quraisy, sementara dari ayah itu tidak statusnya di bawah dari jalur ibu itu. Lalu kenapa kunyahnya Ummu Maktum? Nah, jawabannya adalah karena Ummu Maktum ini, Atikah ini punya anak buta. Dan dalam orang Arab itu menyebut orang buta itu kunyahnya adalah, kinayahnya adalah maktum. Maktum dari kata katama, menyembunyikan ya. Maktum itu yang disembunyikan. Jadi sudah biasa orang Arab itu menyebut buta itu kinayahnya adalah maktum. Jadi ibunya dinamakan Ummu Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu sejarahnya seperti itu. Ya. Ibnu Ummi Maktum termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal, berarti termasuk as-sabiqunal awwalun. Tergolong as-sabiqunal awwalun. Dan beliau berhijrah ke Madinah bahkan sebelum Rasulullah sampai ke sana. Karena hijrahnya para sahabat itu kan bertahap ya. Ada yang duluan ke sana, terus Rasulullah terakhir memang nyusul. Dan Ibnu Ummi Maktum ini termasuk yang datang duluan ke Madinah sebelum Rasulullah sampai ke Madinah. Beliau juga terkenal sebagai Bilalnya Rasulullah bersama Bilal ya. Muadzin maksud saya. Terkenal sebagai muadzinnya Rasulullah bersama. Jadi tukang adzannya Nabi itu dua. Pertama Ibnu Ummi Maktum dan Bilal. Nah, Ibnu Ummi Maktum biasanya itu disuruh adzan waktu ini untuk tahajud itu ya. Biasanya kalau di Keduyung itu jam 3-an kira-kira ya orang azan itu. Kalau di sini saya belum hafal karena kadang beda-beda jamnya. Ya. Beliau itu wafatnya pada perang Qadisiyah di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ya. Oke. Jadi kalau menurut keterangan Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, Ibnu Ummi Maktum ini saat datang, beliau itu tidak tahu kalau Rasulullah sedang mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, sehingga kemudian memotong ucapan Nabi secara mendesak dengan mengatakan alimni mimma 'allamakallah, ajari aku dari ilmu yang diajarkan Allah kepada engkau. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata ma, ya, kata wa pada kata wama itu wawunya haliyah. Jadi terjemahnya sementara. Ya. Ma-nya adalah ma istifhamiyah. Jadi bisa diterjemahkan apa? Ya. Yudrika dari kata yudri dan anta. Yudri itu asalnya adro. Adro hamzahnya untuk ta'diyah. Adra bermakna a'lama. A'lama yakni memberitahu. Berarti yudrika maknanya memberitahu kamu. Jadi ma yudrika itu maknanya apa yang memberitahu kamu. Ya. Nah, dalam kata sebagian ulama dalam Al-Quran itu setiap ada kata wama yudrika atau wama adroka itu pasti Allah akan menjelaskan penjelasan sesudahnya, gitu ya. Seperti sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan wama yudrika itu di lanjutan ayat la'allahu yazakka, gitu ya. Jadi wama yudrika la'allahu yazakka. La'alla bermakna siapa tahu atau barangkali, tarji maknanya hurufnya. Ya. Yazakka itu dari kata yatazakka.
taknya itu mengalami proses ibdal dari tak menjadi zai, kemudian diidghamkan. Yatazakka menjadi yazakka. Makna yatazakka adalah berusaha untuk menyucikan diri. Ya, yatazakka. Ya, sehingga terjemahan wa ma yudrika la'allahu yazakka adalah apa yang membuatmu tahu wahai Muhammad tentang kondisinya hingga kamu sampai berpaling darinya. Seakan-akan begitu. Apa yang membuatmu jadi tahu kondisinya? Kamu kan nggak tahu toh dia itu mau apa, gitu ya. Bisa jadi dia itu mau menyucikan diri. Ini teguran Allah semacam itu. Nah, dari ayat ini kita mendapat pelajaran penting bahwa ternyata Allah itu sangat menghargai niat orang yang ingin mensucikan diri. Makanya dalam hadis itu niat taubat saja sudah Allah senangnya luar biasa, ya kan? Sangat senang luar biasa, sampai senangnya itu digambarkan Nabi Muhammad seperti orang yang berjalan di padang pasir membawa bekal lalu kehilangan untanya, dia mencari kemana-mana nggak ketemu, lalu saking putus asanya dia berteduh di bawah pohon, sudah pasrah siap mati, lalu kemudian memejamkan mata, tapi kemudian begitu membuka mata ternyata tiba-tiba untanya berada di sampingnya. Saking senangnya kemudian dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, begitu ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya sampai keliru. Sebenarnya mau bilang engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah, itu jadi dari taubat saja Allah senangnya sudah luar biasa sampai seperti itu. Apalagi ketika seseorang sudah serius untuk melakukan taubat. Nah, jadi Allah sangat menghargai niat orang ingin mensucikan diri. Pelajaran bagi dai dan para ulama, jamaah atau murid yang paling berharga itu adalah yang ingin mensucikan diri, yang belajar agama memang ingin dirinya itu bersih sehingga saat ketemu Allah, Allah sudah ridho kepadanya. Tidak peduli apapun status duniawinya, meskipun dia buta, meskipun dia miskin, meskipun rakyat jelata, meskipun badannya bau, meskipun penyakitan, gitu ya. Ini saking berharganya sampai Rasulullah itu ditegur loh. Bayangkan seorang nabi yang sangat mulia ditegur. Itu menunjukkan harus benar membuat kaidah prioritas. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita ya, beragama itu pasti selalu pakai kaidah prioritas. Pasti. Jadi nggak mungkin kita melaksanakan din seluruhnya pun juga nggak mungkin kan. Makanya harus selalu pakai kaidah prioritas. Kita tidak boleh membombastiskan satu amal tanpa ilmu, tidak boleh. Ada orang yang karena secara menurut akalnya mengetahui bahwa kekayaan itu bagus, lalu akhirnya membombastiskan kekayaan, lalu kemudian hidup digunakan untuk mengejar kekayaan. Alasannya biar bisa bayar zakat, biar bisa sedekah sebanyak-banyaknya, bisa gini-gini. Nah, itu contoh memprioritaskan sesuatu tanpa ilmu. Karena kalau digali ilmunya keliru semua, itu bertentangan dengan banyak ayat. Prioritas harus benar, ngerti mana yang harus didahulukan, yang fardu dulu. Fardu pun juga nanti harus ada prioritas. Fardu ain pun itu juga ada terkait dengan prioritas, ada hukum-hukumnya, gitu ya. Seperti ini masalah ngajar ini kalau diikuti sekedar peluang itu bisa puluhan, ratusan, banyak sekali, gitu ya. Tetapi kalau nggak diprioritaskan, ya akhirnya jadi keliru, gitu ya. Keliru kalau memprioritaskan jamaah yang ada motif-motif duniawi, ya. Karena ada jamaah yang mengundang seorang ustadz sekedar hanya pengen menunjukkan, loh ini loh, aku bisa mengundang ustadz besar itu. Kan ada niat-niat semacam itu. Meskipun niat orang kita nggak ada yang tahu, tapi kan indikasinya, korinahnya itu terlihat, ya. Ada orang yang kelihatan pengen belajar, tapi niatnya adalah untuk mencari kesalahan, ada, ya. Kelihatan mendengarkan ceramah seorang ustadz, tapi dicari-cari kesalahannya. Nah, ini tidak layak. Pertanyaan juga demikian. Pertanyaan diajukan kepada seorang ulama, seorang dai itu macam-macam. Ada yang serius ingin mencari petunjuk, terutama yang bertanya hukum biasanya, yang serius mencari petunjuk itu, biar nggak melakukan dosa. Biasanya kan begitu tuh, sifatnya itu. Atau pertanyaan tentang kafaroh itu jelas orang yang ingin mensucikan diri.
pertanyaan tentang taubat, dia merasa melakukan dosa terus gimana, nah itu harus mendapatkan perhatian ekstra serius. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu seperti mendebat, gitu ya, ingin menunjukkan kepintaran, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin menunjukkan dirinya berilmu, ya, pertanyaan tapi ngetes, nah, ini nggak diprioritaskan, nggak dijawab juga nggak masalah, gitu ya. Ini urusan prioritas memang harus diperhatikan. Ya, ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dalam din itu nggak boleh mengandalkan akal dan rasionalisasi demi yang katanya kemaslahatan dakwah, nggak boleh. Secara logika ya benar juga, kalau Rasulullah ingin mengislamkan tokoh Quraisy itu logikanya ya kuat banget. Kalau ini tokohnya masuk Islam kan gampang, nanti yang lainnya ikut masuk Islam. Ya, kan banyak cerita raja beriman, murid rakyatnya semuanya ikut beriman, kan banyak kisah semacam ini. Ini rasional juga. Tapi ternyata Allah menyalahkan kalau itu jadikan standar utama sampai kemudian mengabaikan yang serius mencari petunjuk. Keliru itu ternyata. Sehingga ditegur dengan ayat ini, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya semata-mata pertimbangan akal. Ternyata ada kaidah. Kalau ngajari din itu ternyata yang sangat diutamakan adalah mereka yang serius mencari petunjuk, mereka yang benar-benar ingin mensucikan dirinya. Ya, bukan mereka yang punya posisi atau kelebihan duniawi. Nah, ini memang nggak mudah, benar. Saya katakan sekali lagi, dai-dai apalagi sudah terkenal ya, nggak mudah itu. Kalau diundang sebuah kepanitiaan yang megah, misalnya di hotel atau apa, semangat untuk datang. Tapi ketika diundang ke kampung terpencil yang nggak terkenal, barangkali yang hadir cuma 3-4 orang, tapi serius, nah itu kadang-kadang berat, gitu ya. Nggak mudah, betul itu. Sangat tidak mudah. Tapi mereka para dai dan para ulama yang mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, insya Allah bisa melihat ini sehingga bisa memaksa dirinya untuk melayani umat yang memang diamanahkan Allah kepadanya. Ya. Orang-orang yang sangat tidak diprioritaskan untuk diajari itu adalah mereka yang angkuh dan sombong. Yang kalau diajari minteri, gitu ya. Itu sangat tidak diprioritaskan. Tapi kalau dakwah ya tetap umum semuanya, tidak dicegah, gitu ya. Tapi kalau kita sampai menyediakan waktu khusus mengajari orang, justru yang diutamakan adalah yang butuh ilmu itu tadi, yang mencari ilmu tadi. Sementara yang angkuh dan tidak itu nggak dosa malahan. Kata Allah kan wa ma 'alaika, ya kan? Wa ma 'alaika alla yazakka. Kalau dia nggak mau mensucikan diri nggak masalah, kamu nggak dosa. Kan gitu kata Allah. Itu maknanya berarti yang orang-orang yang angkuh dan sombong yang besar kepala itu justru malah tidak diprioritaskan. Gitu ya. Penyakitnya orang punya jabatan, biasanya yang sombong-sombong itu punya jabatan, punya posisi, punya gelar yang tinggi. Itu kadang-kadang memang lebih meremehkan orang-orang yang dianggap tidak bergelar. Ya, orang-orang yang gelarnya guru besar, misalnya ya, itu paling besar peluangnya untuk digoda angkuh dan sombong. Makanya ada guyonan guru besar kepala, begitu. Karena memang rata-rata begitu. Yang sangat kelihatan kalau misalnya orang yang berbicara itu punya gelar di bawahnya atau nggak punya gelar sama sekali, itu nggak memperhatikan biasanya, gitu ya. Dia menyibukkan diri dengan yang lain, gitu ya. Tapi kalau yang punya gelar itu, yang berbicara adalah orang yang punya gelar setara dengan dia atau dia tokoh terkenal, sangat memperhatikan, meskipun sangat tidak bermutu ucapannya. Itu sering terjadi itu ya. Saya bisa ngomong gini karena memang mengetahui betul kehidupan nyata semacam itu. Padahal bisa saja nggak bergelar itu jauh lebih bermutu secara keilmuan Islam, gitu ya. Tapi karena sudah punya frame ya, orang bermutu semacam ini kadang-kadang akhirnya membuat sikap yang kurang proporsional semacam itu. Ya. Kata la'allahu yazakka, nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa sekedar dugaan bahwa orang itu ingin serius mensucikan diri sudah cukup untuk membuat kita memprioritaskan. Hanya dugaan saja loh ya. Karena Allah menggunakan kata la'alla. Apalagi yang yakin, gitu ya. Kalau sudah yakin betul bahwa orang ini memang serius
datang jauh-jauh sekedar bertanya tentang hukum syarak. Wah, ini harus dilayani betul itu. Kalau perlu kesampingkan dulu semua agenda-agenda yang masih mungkin ditunda. Ada orang datang jauh-jauh, misalnya safar misalnya dari misalnya ulamanya di Jakarta, safar dari Surabaya ke Jakarta karena percaya ulama ini yang paling ilmunya tinggi, diharapkan bisa memberikan petunjuk pada Allah. Orang itu kan sudah berkorban banyak hal itu ya. Ini harus diseriusi itu. Kalau perlu menunda agenda-agenda yang masih mungkin ditunda. Nah, itu kan koordinasinya kuat bahwa dia memang benar-benar ingin mendapatkan petunjuk Allah. Karena orang safar itu luar biasa loh ya. Sudah dia sedang mengorbankan waktunya, ya kan? Sudah mengorbankan tenaganya. Dia mengorbankan hartanya. Bahkan berani mengambil resiko di jalan. Di jalan resikonya kan banyak tuh. Resiko kecelakaan, resiko dibegal orang, resiko luar biasa itu. Makanya kalau sampai sudah mendatangi itu memang luar biasa, penghargaannya dan keseriusannya sangat tinggi ya. Nah, kata yazakka, menyucikan diri itu bagaimana dilakukan seorang hamba. Seorang hamba itu melakukan yazakka pertama kali dengan cara thalabul ilmi dulu. Tidak mungkin bisa menyucikan diri sebelum mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, baru kemudian tahu amal soleh. Setelah tahu amal soleh, baru kemudian melakukan amal soleh sehingga menyucikan diri. Karena intinya menyucikan diri kan dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah yang membersihkan seorang hamba, mulai dari taubatnya, zikirnya, sedekahnya, sholatnya, puasanya, itu dikabarkan dalam nas semuanya membersihkan orang dari dosa. Sehingga menunjukkan amal soleh itu menyucikan diri, gitu ya. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, kata au itu bermakna atau dan dia diatofkan ke sebelumnya. La'allahu yazakka au yatazakkaru. Jadi ini masih nyambung sebelumnya, bisa jadi dia itu yazakkaru. Apa makna yazakkaru? Yazakkaru dari kata yatazakkaru. Yatazakkaru kemudian taknya mengalami ibdal menjadi zal sehingga kemudian diidghamkan menjadi yazakkaru. Apa bedanya yazakka dengan yazakkaru? Yazakka yang diterjemahkan menyucikan diri itu bisa dipahami bahwa orang itu mendapatkan ilmu pertama kali untuk menyucikan dirinya, gitu ya. Tapi kalau yazakkaru itu berarti berusaha mengingat kembali yang sebelumnya lupa, gitu ya. Itu yazakkaru. Berarti yazakkaru itu adalah orang yang sudah pernah dapat ilmu itu. Sebenarnya saat pertama kali dapat ilmu itu mungkin semangat banget melakukan ketaatan. Semangat banget melakukan ketaatan, tapi namanya manusia. Hati manusia itu kan keajaibannya diantaranya kan bosan ya. Hati manusia itu mengalami bosan. Bisa jadi orang itu mengalami semangat melaksanakan suatu ibadah, tapi seiring berjalan dengan waktu lama-lama bosan sehingga kemudian keras kembali hatinya. Nah, disitulah maka pentingnya untuk melakukan yatazakkaru atau yazakkaru ini tadi. Berusaha melunakkan hati, mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah dipelajari, sehingga kemudian semangat lagi untuk melakukan amal soleh. Nah, berarti ini termasuk kriteria kedua ya, murid yang harus diprioritaskan. Umat yang harus diprioritaskan untuk diajari, kriteria kedua adalah orang yang sudah pernah belajar, tapi merasa hatinya keras, terus pengen melunakkan hatinya lagi, dengan mendengarkan nasihat. Nah, ini bisa berlaku pada siapapun. Bahkan seorang ustadz, ulama, santri pun ya bisa kayak begini. Santri itu kan penuh belajar ilmu ya saat dia mondok dulu. Tapi apakah selamanya akan stabil imannya? Enggak. Kadang-kadang suatu hari dia itu enggak stabil imannya, kemudian jadi malas beribadah atau malas melakukan ketaatan. Di saat itulah dia perlu melunakkan hatinya kembali, datang ke majelis ilmu, ketemu orang soleh, mendapatkan kalimat-kalimat segar, semangat kembali untuk melaksanakan din. Gitu ya. Ya, inilah pentingnya ngaji terus itu semacam ini ya, pentingnya. Karena kadang-kadang ngaji itu nggak selalu konteksnya adalah untuk mendapatkan yang baru, enggak. Kadang-kadang ngaji kembali itu adalah untuk menyegarkan hati yang gersang ini loh. Harus disiram lagi. Urusan dunia terutama yang paling banyak buat hati itu kering ya, urusan dunia. Jadi orang itu semakin sering disibukkan urusan duniawi,
sibuk ngurus ini, sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu, lama-lama kering hatinya. Kalau sudah kering itu pasti berdampak pada ibadahnya, pasti itu. Ibadahnya jadi kurang khusyuk, gitu ya, jadi kurang semangat, jadi banyak pikiran-pikiran selain Allah. Nah, saat itulah maka dia perlu merendahkan dirinya, datang ke majelis ilmu, bergaul dengan orang soleh untuk mendapatkan yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra, sehingga peringatan itu bisa memberikan manfaat bagi dia. Az-dzikra di sini maknanya tazkir. Jadi az-dzikra adalah isim masdar dari kata tazkir. Tazkir itu membuat ingat lagi. Berarti sebelumnya itu sudah ingat, tapi diingatkan lagi. Lupa karena urusan duniawi. Nah, zikra di sini bisa ditafsirkan Quran. Kenapa? Karena Quran itu intinya mengingatkan semua orang. Makanya termasuk hikmahnya disuruh sering-sering baca Quran begitu. Bisa jadi Quran sudah pernah kita baca, tapi saat kita baca di momen yang lain kok rasanya lain. Karena suatu saat kita mendapati ujian yang begitu bertemu ayat tertentu segar lagi gitu pengetahuan tentang ujian yang kita dapati itu, gitu ya. Ini secara implisit juga mengajarkan kepada kita orang yang diberi anugerah ilmu Al-Quran jangan pernah menolak permintaan mengajar Al-Quran, ya. Dari fatan fa'u dzikra itu ada kesan begitu karena dzikra ditafsirkan Quran. Jadi jangan sampai menolak mengajarkan Al-Quran. Apalagi sebab nuzul ayat ini juga ada lafadz yang berbunyi bahwa Ibnu Ummi Maktum itu minta diajarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga itu menguatkan tafsir bahwa kalau diminta ngajar Quran sekali-kali jangan pernah menolaknya, gitu ya. Oke. Baik, jadi itu tafsir 4 ayat untuk hari ini. Berarti kita cukupi ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.